Elektronik lainnya termasuk kendaraan roda 2 itu melalui katalog elektronik LKPP. Jadi tidak ada yang namanya penunjukan langsung. Rata-rata kita menggunakan e-katalognya LKPP. Nah, kemudian ini yang cukup menarik, kerjasama dengan Pemda, kami alhamdulillah sudah intens dengan Pemda, makanya kami bisa mendapatkan data terkait SPPG terpencil mencapai 8.286 karena Pemda-Pemda yang mengajukan dan bahkan Pemda-Pemda yang mengajukan investornya. Jadi ada yang kalau Pemda mengajukan investor dan investornya siap, dihandle oleh Satgas Pemda, diverifikasi oleh Badan Gizi, kalau tidak mekanisme Satgas Badan Gizi yang kemudian meminta agar membangun di daerah-daerah terpencil termasuk di pegunungan-pegunungan, di Papua, di Ambon dan sebagainya, termasuk di Jawa Barat, meskipun daerah Jawa Barat bukan 3T tapi tetap ada daerah-daerah terpencil, sehingga total yang sudah terverifikasi 8.218. Mudah-mudahan ini 80% bisa terbangun dan dana 18 triliun digunakan untuk sewa in advance bagi SPPI, SPPG yang dibangun di daerah terpencil tersebut yang melayani rata-rata hanya mungkin 300 sampai 500 orang. Dan terakhir mungkin nanti silahkan ditambahkan yang lain terkait dengan kajian masalah. Bu Neni betul bahwa masalah lebih banyak di Jawa Barat, Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan ditambah dengan Sleman. Nah itu daerah endemik untuk kejadian, karena itu yang paling tinggi. Kemarin timnya Bu Waka sudah mendapatkan gambaran, bahkan bukan hanya masalah air, tapi ternyata infeksi nitrit cukup tinggi dan itu mungkin disebabkan dengan praktek budidaya petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen, sehingga kandungan nitrit di dalam tanaman itu cukup tinggi dan itu terjadi di daerah yang memang seringkali kejadian di Bandung Barat itu bahkan ada 3 orang anak yang mengalami gangguan pencernaan hanya karena makan melon. Jadi ini kemungkinan memang ada kandungan nitrit di melon tersebut, termasuk juga sayuran. Jadi itu kajian kita sementara dan untuk itu kami sekarang sedang melakukan konsolidasi di daerah-daerah yang mengalami masalah, termasuk di Bandung Barat kita kumpulkan seluruh mitra, seluruh KSPPG, ahli gizi, dan Pak Wakil Ketua DPR juga ikut hadir memberikan penjelasan, termasuk juga akan melakukan di Bandung. Mungkin di daerah-daerah yang endemik kejadian ini kita akan konsolidasi. Dan untuk Bapak Ibu, portal mitra sudah tertutup umum, tetapi ada beberapa daerah yang mungkin nanti akan setelah kami kaji sifatnya akan banyak penugasan atau menawarkan terbatas. Yang daerah yang kurang SPPG itu contohnya daerah khusus Jakarta, Bali, dan beberapa daerah Jawa Barat yang kayak seperti Bekasi dan Tangerang. Jadi daerah-daerah yang kurang peminat seperti Bali, karena saya yakin di sana agak susah cari lahan, kita sedang memikirkan insentif khusus termasuk di daerah istimewa Jakarta, karena Cengkareng saja butuh tambahan 27, belum satu pun yang tertarik di Jakarta, karena saya lihat banyak tokoh nasional ini punya fasilitas infrastruktur justru di daerah-daerah di DKI ini atau di daerah istimewa Jakarta kurang, sehingga kita sedang memikirkan insentif khusus agar daerah Jakarta, Bali, dan beberapa daerah yang kurang peminat bisa segera kita penuhi sampai akhir tahun ini. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan. Pesantren Pak, nanti kita perhatikan, pokoknya kalau pesantren ada jumlahnya 20.000 dan sekitarnya tidak ada yang bangun, saya kira yang pemilik pesantren berhak untuk membangun SPPG di situ. Dan Ibu Bapak sekalian, bagi konstituennya yang sudah membangun tetapi kemudian tertolak
karena tidak ada laporan, kami sudah sampaikan di RDP yang lalu, dan juga saya sampaikan secara umum, mitra yang sudah selesai membangun, pasti kami akan akomodir. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.